إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر وللنساء نصيب مما نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون أموال اليتامى ظلما
minasyaitani, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk, lirtijali, bagi orang laki-laki, nasibun, ada bagian, mimma, dari harta yang taroka, telah ia tinggalkan, al-walidani, bapak ibunya, wal aqrabuna, dan kerabatnya, walin nisa'i, dan bagi wanita-wanita, nasibun, ada bagian, mimma, dari harta yang taraka, ditinggalkan, al-walidani, kedua orang tuanya, wal aqrabuna, dan kerabatnya, mimma qalla, baik harta itu sedikit, minhu, darinya, au katsura, ataupun banyak, nasiban, sebagai pembagian, mafruḍa, yang telah difardukan oleh Allah, wa idza, dan apabila, hadara, telah hadir, al-qismata, saat pembagian warisan tersebut, ulul qurba, kerabat dekat yang tidak mendapatkan jatah warisan, wal yatama, dan anak yatim, wal masakinu, dan orang-orang miskin, farzuquhum, maka berilah bagian mereka, minhu, daripadanya, wa qulu, dan berkatalah kalian, lahum, bagi mereka, qaulan, dengan perkataan, ma'rufa, yang baik. Nanti kalau ada waktu kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah salat Isya dan jemaah pengajian rahimahullah. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya hormati, saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, bapak dan ibu, para tamir masjid, para imam dari segenap masjid-masjid sekitar yang semuanya saya hormati dan saya hormati. Bapak dan ibu, para rawuh, baik yang dekat ataupun yang jauh, dan semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan mana bulan Sya'ban itu kadang-kadang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Padahal berbuat baik di bulan Sya'ban itu sangat luar biasa manfaatnya. Karena amalan manusia itu ada yang disetorkan kepada Allah harian, kemudian ada juga mingguan,
ada juga yang bulanan atau tahunan. Kalau harian itu setiap sore, bulan habis asar. Kalau mingguan itu tiap Kamis. Makanya kita disunahkan Senin dan Kamis. Kalau Senin itu disebabkan lahirnya Nabi. Kalau Kamis itu riwayatnya adalah disebabkan karena pada saat itu amal manusia itu diangkat terus. Maka kata Nabi, aku pengen ketika amalku itu diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi lebih bahaya lagi kalau dalam keadaan diangkat amalnya lagi mendemua, alhamdulillah. Itu kayaknya berpuasa. Itu salah satunya. Kemudian ada juga yang tahunan atau bulanan, yaitu pada bulan Syawal. Jadi sebelum masuk ke bulan Ramadan itu kita disetorkan tahunan. Jadi nanti bulan Ramadan itu adalah buku baru. Maka itu sebab bulan Syawal juga bulan di mana tempatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bulan Ramadan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita membahas, insya Allah kalau waktunya memungkinkan, membahas tentang 4 ayat. Yang intinya biar kita nanti ada sambungan. Yang pertama membahas tentang ayat yang ke-7 itu membahas tentang bagaimana bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat harta warisan. Sama mendapat harta warisan. Ini nanti sebab dulunya apa nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-8 itu menceritakan bahwasanya saat pemberian harta warisan itu kemudian ada orang-orang yang dia tidak mendapatkan hak waris, tetapi pada saat pembagian dia hadir. Maka bagi orang miskin atau orang yatim atau kerabat yang dia tidak mendapatkan jatah dekat, maka hendaknya kita memberikan kepadanya semampunya. Nanti pada misalnya kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-9 itu menceritakan bahwa hendaknya orang yang meninggal dunia itu, kalau dia anak namanya kecil, jangan sampai kita mewasiatkan harta itu dari saking baiknya kemudian diwasiatkan kepada orang lain. Itu gak boleh. Jadi makanya di situ ada batasan ketika memberikan kepada orang lain untuk wasiat, yaitu 1/3. Gak boleh lebih dari 1/3. Sementara anaknya masih ada seumpama, malah diberikan orang lain, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Lebih baik engkau itu meninggalkan anak dan cucu itu dalam keadaan mapan daripada engkau berikan kepada orang nanti ketika itu anaknya malah terposok. Itu juga. Kemudian yang terakhir nanti tentang bagaimana ancaman orang yang memakan harta anak yatim, yang mereka itu sebenarnya makan api. Hanya nggak keto aja. Itu sebenarnya dia makan. Makanya nanti hadisnya banyak tentang masalah. Itu poin yang akan kita bahas pada kesempatan. Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah. Jadi makanya dalam surat An-Nisa itu membahas tentang masalah harta benda. Membahas mulai dari mas kawin gitu kan. Kemudian nanti jatah anak miskin atau anak yatim, kemudian nanti ada warisan. Dan ayat yang pertama ini adalah baru pertama awal-awal pembahasan tentang mawaris, tentang warisan. Jadi belum kepada pembagiannya. Ini masih tahapan pertama ketika waris itu diwajibkan. Itu diwajibkan. Makanya ketika waris diwajibkan itu kan banyak yang berontak. Jadi sama halnya dengan ketika mabuk-mabukan itu dilarang. Itu kan gak langsung sekaligus larang kan, tapi bertahap. Nek mendem gak usah salam dulu kan gitu kan. Gitu. Yang akhirnya pas mau duhur ramen demsek, tapi bar duhur. Nah itu dulu karena begitu juga waris. Kalau langsung tak gitu mudah. Jadi diterangkan dulu. Makanya banyak protes juga. Karena inilah kita perlu mengetahui sebab-sebab yang akan terjadi ketika warisan. Dan ini
kalau kita memilih Bapak dan Ibu sekalian, manakah lebih utama? Seumpama kita udah punya nantinya membagi waris itu dengan sistem Islam ataupun dengan sistem negara ataupun adat. Jawabannya adalah lebih utama secara Islam. Jadi kalau kita nggak Islam walaupun boleh tetapi tidak utama. Ada bunuh diri dan lain sebagainya itu kan apa adat atau apa di sini yang enggak seumpama atau dibagi rata. Nanti kan kita akan bagi nanti terakhir bukan malam ini artinya. Ini mungkin 4 pertemuan baru rampung itu masalah. Nanti kita akan pakai slide atau pakai apa? Nanti ada pertemuan waris keempatnya nantinya. Nanti baru kita akan pakai rumus sehingga nanti kita akan mengangkat. Kalau memang jangan nyanda nanti setelah Ramadan, gitu ya, setelah Ramadan. Jadi waris itu kalau kita ngapalkan itu susah, tapi kalau pakai rumus gampang. Nah, gitu kan? Pakai rumus, ada rumus-rumusnya itu lebih mudah. Coba kalau kita mengatakan yang dapat 1/3 itu siapa ya? Yang dapat 1/2 siapa? Angin. Tapi pakai rumus gampang, insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Mari kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Ayat yang ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali bagi laki-laki. Rijal itu jamak daripada rajul. Rajul satu, rijal banyak laki-laki. Jadi lirrijali nasibun bagi para laki-laki nasibun upah atau nasibun bagian. Maka nasib gitu kan, sering kita menggunakan nasib ya, berarti bagian berarti. Hanya salahnya diubah ke sen gitu kan. Nasib itu artinya nasib, artinya bagian. Oh, wis bagian gitu. Jadi lirrijali bagi laki-laki dalam Islam maksudnya itu ya. Nasibun ada jatah, ada bagian mimma dari harta taraka yang ditinggalkan al-walidani kedua orang tua, bapak ataupun ibu. Bapak ataupun ibu. Artinya bapak ataupun ibu itu artinya enggak bakal maaf meninggal bareng itu enggak bakal kecuali ya tumpang. Kalau dalam normal kan mungkin ya ada yang dua. Nah, itu nanti rumusnya bagaimana insyaallah. Bagi seorang laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jadi harta yang ditinggalkan itu istilah Islam disebut dengan tirkah. Apa? Tirkah. Jadi kalau ada kata-kata tirkah itu berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, itu namanya tirkah. Tirkah. Nah, nanti tirkah tersebut itu dibagi. Tirkah ini kan secara global tirkah. Kemudian dibagi. Tirkah itu ada namanya nanti wasiat, ada namanya biaya pemakaman, ada namanya biaya hutang, ada warisnya. Itu kan tirkah semuanya itu. Jadi pondaknya semuanya adalah tirkah. Makanya ketika ada orang yang meninggal itu diambilkan dari harta yang meninggal. Itu bagusnya. Oke. Sambut. Ya, moga dinikmati dulu. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu biar lebih nyantai. Jadi tirkah ya. Jadi harta baik itu berupa uang, berupa tanah, berupa apapun bentuknya, biro dan lain sebagainya yang ditinggalkan oleh orang meninggal itu istilah fikihnya disebut dengan tirkah. Nah, tirkah itulah nanti bisa berupa wasiat, bisa berupa hutang, dan bisa berupa pembiayaan mayit atau bisa waris. Jadi waris itu nanti terakhir. Jadi wasiat dulu, dan wasiat maksimal berapa? 1/3. Jadi nggak boleh lebih. Nanti ada dalil-dalil yang menunjukkan. Kemudian wal aqrabun, dan begitu juga didapatkan dari kerabat. Jadi kerabat itu tidak harus orang tua.
Nanti kalau gak ada siapa-siapa, seumpama jadi paman itu bisa turun ke kita. Nantinya ada rumus sendiri. Nanti ini hanya permulaan. Jadi permulaan pengenalan tentang waris. Nah, jadi bagi laki-laki mendapatkan jatah tirkah yang ditinggalkan oleh bapak ibunya ataupun ditinggalkan oleh keluarga dekatnya. Keluarga dekat itu bisa adik, bisa kakak, bisa paman, bisa kakek, itu semuanya termasuk. Nah, itu nanti ada rumus tersendiri. Walin nisa'i nasibun, dan bagi seorang wanita maksud di sini semua wanita, nasibun mempunyai jatah bagian mimma tarakal walidan, dari tirkah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabuna, dan dari kerabatnya. Mimma qalla, baik itu harta yang ditinggalkan itu sedikit, au katsur, ataupun banyak. Makanya nggak boleh kalaupun itu sedikit tetap kita haknya itu dikembalikan. Seumpama kita udah kaya gitu, kemudian orang tua kita meninggal punya harta, kemudian anehnya roto kayanya orang, tetap dibagi sesuai dengan itu. Perkara nanti sudah diberikan ya wes sambil kaya, nah itu baru, karena harus jelas dulu pembagiannya. Kayaknya nggak boleh ketika orang tua meninggal kemudian nanti lama sekali nggak dibagi-bagi. Itu nanti akan muncul maaf disitulah kezaliman yang ada pada, karena kita apalagi sudah nikah, kitanya sih roto lempeng, tapi kadang-kadang kena syaitan rajim tuh. Mbok di jalur saiki kadang-kadang mateng nantinya. Maka ketika kamu kumpulkan langsung kemudian bagi, itu lebih aman. Itu kita tidak tahu, itu lebih aman. Apapun, lalu kalau bentuk rumah nanti mungkin bukan rumahnya di rodel enggak, tapi dihargai berapa lalu kemudian kita nanti nasiban mafruḍa, jatah itu atau bagian itu sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini ada dua masalah? Masalah yang pertama itu dari segi lafaz. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan laki-laki dan perempuan mendapatkan jatah gitu ya, tapi dirinci. Laki-laki mendapatkan jatah dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya gitu. Kemudian perempuan jatahnya. Kenapa gak langsung menyebutkan laki-laki dan perempuan mempunyai jatah gitu? Dan lebih simpel. Ternyata di sini manfaatnya menunjukkan bahwasanya perempuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan laki-laki dalam hal warisan. Maksudnya, jadi wanita itu datang langsung dari Allah, bukan karena nimbrung kepada laki-laki. Jadi perintah khusus gitu. Kalau diwakilkan walil rijali nasibun wan nisa itu kan bisa-bisa karena ada laki-laki lalu kemudian perempuan dapat gitu enggak. Tapi di sini bisa disebabkan laki-laki dapat perintah sendiri, perempuan juga dapat jatah sendiri. Inilah yang dimaksud kenapa dibeda-bedakan, tidak sekaligus gitu. Jadi laki-laki dan perempuan dapat itu kan enak. Tapi di sini laki-laki mendapatkan ganti dari orang tuanya. Kemudian disebutkan lagi perempuan juga dapat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahwa laki-laki itu dapat langsung dari Allah, begitu juga perempuan tidak ada sangkut pautnya dengan adanya laki-laki. Artinya semuanya langsung Allah yang menentukan. Maka itu manfaatnya. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, nasibam mafruḍa, bagian yang telah ditetapkan. Apa kok mafruḍa atau wajibah? Enggak wajib tetapi fardu gitu. Ya kan? Kita kira-kira apa bedanya fardu sama wajib? Yang dapatan nanti dapat teh, minum dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Coba siapa yang mau menjawab apa walaupun salah? Apa bedanya fardu dengan wajib?
Kalau fardu dengan rukun kan beda lagi. Ini fardu sama wajib. Salat 5 waktu wajib apa fardu? Wajib sekaligus fardu. Iya dah? Dah. Sekarang saya tanya, kalau kita seumpama punya nadar, kalau saya diterima di PNS, maka saya akan bersedekah 2 bulan berturut-turut. Wajib apa fardu? Tuh. Wajib apa fardu? Wajib. Ya tak? Wajib. Maka kesimpulannya, perbedaan walaupun sama-sama harus ditunaikan, bedanya kalau fardu itu langsung Allah sendiri yang menetapkan, tidak boleh tidak. Seperti salat, fardu. Puasa, fardu. Haji, fardu. Tetapi kalau wajib itu lebih luas. Bisa jadi Allah yang memerintahkan juga, akan tetapi bisa jadi wajib itu disebabkan kita sendiri atau orang lain. Gitu kan? Mewajibkan bagi saya karena saya punya nadar, maka harus Allah yang menentukan sebelumnya. Apakah Allah mengharuskan kalau jadi PNS harus enggak? Tetapi yang menjadi wajib kita sendiri punya nadar, maka wajib, bukan fardu. Ya udah, beres. Maka itulah yang membedakan. Jadi intinya kalau fardu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau wajib bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari manusia. Itulah bedanya wajib dengan fardu. Sehingga nasiban mafruḍa yang disebut dengan bagian yang difardukan itu artinya Allah sendiri yang langsung membaginya. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, sebaiknya ketika kita membagi warisan itu berlandaskan Al-Quran atau hadis, atau disebut dengan berdasarkan Islam. Walaupun di Indonesia biasa juga kan ada 3 tak? Bisa dibagi sesuai dengan agamanya, bisa dibagi dengan sesuai adat kebiasaan, dan bisa dibagi dengan secara negara. Itu ada gunung gini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebaiknya dan keluarga kita itu pakainya ini lebih aman, dan itu tidak ada kezaliman di dalamnya. Jadi jangan kiranya, tapi kalau menurut Islam perempuan dapat C, bukan itu yang dimaksud. Itu lebih adil dari itu. Nah, itu nanti pembagiannya itu nanti ayat yang ke-11. Sebab turun. Nah, sebab turunnya ayat ini. Yang biar kita tahu dalilnya juga. Sebab turunnya ayat ini bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang wanita yang dia ditinggal oleh suaminya gugur di medan perang Uhud. Ya, perang Uhud. Lalu kemudian si wanita tersebut dia punya anak 2 perempuan masih kecil. Akhirnya tanpa sepengetahuan dia, harta yang banyak dari bapaknya itu kemudian dia ambil oleh anak pamannya. Berarti sepupu ya, anak paman. Dia ambil yang laki-laki 2, diambil semua, sehingga gak dapat apa-apa. Akhirnya pada saat itulah istrinya yang janda ini datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melapor, ya Nabi, suami saya meninggal pada peperangan dan dia meninggalkan 2 anak perempuan masih kecil. Kok tiba-tiba harta sebanyak itu diambil kabeh sama paman. Lalu bagaimana? Coba kedua-duanya dipanggil. Ambil. Setelah dipanggil, coba alasanmu apa? Menurut kita, nah kita dulu, karena adat di sana. Jadi wanita ataupun anak kecil, walaupun laki-laki tapi kecil, dia tidak berhak untuk menerima warisan. Yang berhak itu adalah laki-laki, itu pun yang dia sudah bisa ikut perang, bisa naik kuda dan bisa megang pedang, itu baru dapat. Sementara kalau wanita walaupun dia udah nenek nggak dapat. Oh ya udah, kalau memang seperti itu, biarlah Allah Subhanahu wa taala memutuskan masalah ini.
Kemudian belum beranjak dua orang ini yang mengambil ini, kemudian turunlah ayat ini. Maka galir rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir juga ada. Begitu juga di At-Qurtubi juga ada, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan tentang sebab turunnya ayat ini. Yang intinya pada zaman dulu itu ternyata sadis gitu ya. Ternyata kalau dia kalau dulu itu kan masalah waris mewaris itu bukan hanya harta, tetapi istri juga diwariskan. Iya, seumpama dia punya istri. Kemudian suaminya meninggal, istrinya jenom. Maka ahli warisnya itu bisa ngambil. Naudzubillah. Maka datanglah Islam itu untuk merubah seperti itu. Dan begitu juga lebih sadisnya. Jadi anak sekaya apapun orang tuanya, kalau dia wanita ataupun masih anak kecil, dia semuanya gak dapat. Maka oleh sebab itu turun ayat ini merubah kebiasaan itu tidak gampang. Makanya ribut dulu sehingga pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala tadarrub, artinya turunnya itu dengan berkala untuk memahamkan terlebih dahulu kepada mereka. Nah, masalah harta itu mulai zaman dulu, bukan hanya zaman sekarang aja. Namanya harta itu sudah dari dulu, sehingga sangat sensitif. Jadi ini yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalan dulu tentang masalah waris, yang mana pada dasarnya bukan hanya laki-laki saja yang dapat, akan tetapi laki-laki dan perempuan. Dan begitu juga bukan hanya yang sudah dewasa juga yang dapat, akan tetapi yang masih bayi pun sudah mendapatkan. Semua orang tuanya meninggal, dia masih ada bayi, maka ini sudah mendapatkan bagian. Jangan kira macam cili juga yang enggak sama. Jadi kalau dia walaupun bayi itu tapi dia laki-laki bisa mengalahkan kakaknya yang perempuan nanti dalam pembagiannya. Itu tentang masalah. Itu ayat yang ke-7 itu hanya perkenalan tentang masalah waris. Artinya intinya laki-laki dan perempuan semuanya dapat, tidak seperti pada zaman jahiliyah. Ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza, dan apabila hadara datang al-qismata, saat pembagian harta waris. Gitu ya. Ulul qurba, kerabat dekat. Jadi waw, walaupun ada waw itu dibaca pendek karena wawunya itu disebut dengan waw ziyadah. Seperti ulaika, ulul ilmi, ulul albab, kan ada wawunya kan? Tapi itu dibaca pendek karena wawunya itu waw ziyadah. Artinya tidak mempunyai hukum dalam bacaan, tapi harus ada. Jangan boleh dibaca ulul, enggak boleh, tapi ulul itu kelihatannya di situ. Jadi apabila pada saat pembagian harta warisan datang mengikuti acara itu kerabat yang dia tidak mendapatkan warisan, seperti cucu itu kan aslinya dia dapat, tetapi kalau dia ada anak, cucu jadi nggak dapat, ya kan? Jadi kalau itu nggak, makanya dia datang kan? Maka ataupun yang datang itu juga anak yatim ataupun orang miskin. Diibaratkan begini Bapak dan gampangannya. Seumpama kita di rumah kita banyak besar, kemudian kita punya anak angkat atau pembantu, yang mana setiap harinya tahu kondisi kita baik duka maupun suka, gitu. Tiba-tiba si majikan meninggal, kemudian tiba-tiba anaknya itu membagi waris. Otomatis yang di situ, yang setiap hari itu kan tahu. Maka itu yang disebut dengan kerabat dan juga orang yatim dan orang miskin. Ketika mereka itu ikut di situ, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berilah mereka farzuquhum minhu. Maka dia berilah jatah bagian, tetapi tidak tertentu. Tidak ada batasannya.
semampunya. Maka itu. Setelah mengatakan seperti itu, setelah kita memberikan seumpama apa? Masalah apa? Keluarganya itu mendapatkan mungkin seumpama 5 jutaan seumpama. Kemudian yang ini yang miskin, kemudian kerabatnya kasih 1000 atau piro gitu seumpama. Ini baratnya. Jadi memberinya itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah. Karena kenapa? Karena ada kata-kata perintah farzuku, dan berilah rizki mereka. Artinya dari bagian dari apa harta yang telah diuruskan oleh orang tua tadi. Ini banyak terjadi. Jadi bukan kamu mikir dulu, enggak, tapi dia kerja dan kemudian diberi jatah. Dan inilah disebut dengan rezeki bagi mereka, tapi bukan waris. Nah, ini yang banyak biasanya yang punya pembantu, yang punya anak angkat itu gak mendapatkan, dia gak boleh mendapatkan waris, akan tetapi berhak mendapatkan wasiat wajibah namanya. Wasiat wajibah itu jadi maksimal dia 1/3 itu nantinya ya. Jadi gak boleh. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, farzuquhum, maka berilah mereka itu rizki atau bagian minhu dari harta warisan tersebut, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, lalu berkatalah kalian kepada mereka itu dengan perkataan yang baik. Ma'ruf itu baik. Apa bedanya khair dengan ma'ruf? Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sesuai dengan adat kebiasaan. Makanya kalau adat itu disebut dengan uruf. Sehingga baik menurut di sini belum tentu baik menurut orang Sumatera sana. Nah, gitu. Itu beda kan? Maka ma'ruf itu tidak ada patokan. Sehingga bisa jadi kalau di Jawa itu ma'rufnya berarti perkataan yang ma'ruf itu ya baik. Nah, itu berbeda. Sehingga berkatalah kepada mereka siapa? Yaitu kerabat, anak yatim ataupun orang miskin itu dengan mengatakan yang baik. Jadi artinya ketika dia mengatakan ya begini, seumpama sudah dibagikan warisnya, kemudian kita dari waris itu bertiga kan setuju. Bagaimana kalau anak itu kita kasih sekian, ini sekian gitu kan? Lalu kemudian persetujuan, barulah satu di antara ketiga ahli waris itu mengatakan, ya mohon maaf ini hanya dapat segini, maka tolong diterima gitu. Maka itu ucapan yang baik. Jangan sampai kamu kan gak dapat jatah jadi segini aja, itu kan udah pedes gitu nah. Itu yang dimaksud ma'ruf gitu ya. Jadi kadang-kadang perkataan itu tidak ma'ruf, benar tapi kurang tepat. Seperti contohnya pertanyaan, dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Itu benar tapi salah. Ya coba. Itu ada yang itu di dalam Al-Quran disebut dengan qaulan sadida. Itu kadang-kadang begitu. Menurut dia benar tetapi menurut kita keliru, yang ditanya juga jelas. Maka itulah. Ini disebabkan apa ayat ini kaitannya? Kok sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya seperti ini? Karena pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau senantiasa mewasiatkan kepada orang-orang yang meninggal. Ketika meninggal itu janganlah sampai orang-orang yang terdekat itu hanya mendapatkan kabar saja dari hartanya banyak, sementara tidak mendapatkan bagian sedikit pun darinya. Padahal dia punya hak, walaupun batasannya nominalnya tidak disebutkan sekarang. Artinya kita beri apa? Itu kadang-kadang jarang kita temukan. Yang ada pokoknya yang berhak itulah yang harus didapatkan. Itu yang kedua. Jadi insya Allah jelas ya. Jadi pokoknya kalau kita seumpama ada orang yang dekat dengan kita atau ada orang yatim ketika pembagian waris Korea nimbrung, jangan suruh pulang, tapi kasih jatah semampu kita. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ayat 9, dan ini juga penting buat kita. Wal yakhshal ladzina talau taraku, dan hendaklah orang itu bertakwa takut kepada Allah ketika kalian meninggalkan
keturunan du'afan yang lemah, khafu alaihim, khawatir atas dirinya, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah ini, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, dan setelah itu hendaklah engkau berkata-kata dengan perkataan yang baik, yang benar. Jadi sadida kalau sin itu maknanya benar, tepat. Tetapi kalau syadida artinya dahsyat, itu beda tak? Maka sin dengan sin. Dari ayat ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita sebagai orang tua yang mempunyai harta ataupun bagaimanapun, kemudian kita mempunyai keturunan yang dia masih kecil ataupun yang belum dewasa, maka janganlah kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita itu diberikan kepada orang lain, baik itu bentuk apapun, melebihi dari sepertiga. Ini kenapa dikhawatirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan nanti ketika anakmu itu yang tadinya waktu ada bapaknya kaya raya, ketika sudah meninggal bapaknya karena hartanya diberikan kepada orang lain, lalu kemudian anaknya sendiri nanti ketika dewasa gak punya apa-apa, maka itu tidak dibenarkan. Hadis Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu hari, ini dalilnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala ala Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi itu masuk kepada rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dalam keadaan sakit. Ya, siapa yang sakit? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi menjenguk beliau. Apa kata beliau? Qala ya Rasulullah. Kemudian Sa'id itu mengatakan, ya Rasulullah, inni dumalin wa yarithu ibnatan. Aku itu punya harta banyak ya Rasul. Akan tetapi pewarisnya memang satu, yaitu anak wedok. Coba, hartanya banyak. Kemudian setelah itu dia meninggal. Kemudian hanya yang mewarisi itu hanya satu. Apa terus lanjutannya dia? Afa atasaddaq bi thulutsain mali? Apakah boleh aku bersedekah 2/3? 2/3 dari harta ini. 2/3 lebih besar daripada 1/3 kan? Tentu saja 2/3. Apa jawaban Nabi? Qala la. Jangan. Nah, coba. Tidak boleh. Qala fasatr. Lalu bagaimana kalau aku memberikannya separuhnya? Separuhnya. Apa kata Nabi? Qala la, jangan juga. Wa qala fal thuluth. Lalu bagaimana kalau aku memberikannya sepertiganya? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa thuluth kathir. Sepertiga itu boleh itu, tapi sudah cukup banyak. Ya, itu kan? Jadi jelas dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwasanya kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka antadharu warathataka aghniya khairun min antadharuhum alatun yatafaqqahun nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan anak dan keturunan cucu itu mapan dalam masalah harta itu lebih baik dibandingkan engkau meninggalkan dia dalam keadaan melarang. Jadi dengan hadis ini, walaupun dia kaya kan minta bahwa pengen dia memberikan berapa? 2/3, itu kan banyak sekali. Enggak boleh kata Nabi. Kemudian bagaimana kalau separuhnya? Tidak boleh juga. Bagaimana kalau sepertiganya? Jawaban Nabi apa? Ats-tsulus katsir. Itu sepertiga itu boleh, tapi udah banyak itu. Artinya ketika kita memberikannya itu jangan sampai mentok dengan. Jadi apakah kita boleh memberikan wasiat kepada orang lain sementara wasiat itu menyalahi aturan Al-Quran? Seumpama kita berwasiat, saya mewasiatkan 2/3 harta saya yang ada, itu tidak wajib dipenuhi karena melanggar syariat. Jadi harus maksimal 1/3, walaupun itu dikajakan oleh orang yang mau meninggal. Ini hukum. Jadi jangan mentang-mentang, oh itu kan udah ada, enggak. Tetap perkataan kita sendiri itu kalah kepada hukum Allah. Itu yang perlu kita garis bawahi.
Sehingga maksimal itu sepertiga itu sudah banyak sekali. Jadi apakah itu menunjukkan bahwasanya kita belajar pelit? Bukan. Tapi memang untuk menjaga-jaga, dan ketika kita mengeluarkan lebih dari sepertiga itu diambut dengan mubadzir namanya, berlebihan. Maka itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga. Jadi itu tentang hadis ini, ayat yang ke-9 itu mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita sebagai orang tua nanti seumpama udah rasa-rasa malaikat sudah mendekati kita seumpama, maka disitulah kita wasiat-wasiat itu jangan sampai kita melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita mau wasiat boleh, memberikan sesuatu kepada manusia boleh, tetapi jangan sampai melebihi batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah yang 10, ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-10 ini juga sebagai diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kembali kepada anak yatim. Jadi anak yatim. Jadi yang dimaksud dengan anak yatim sekali lagi, man mata abuhu wa huwa fi sabil. Jadi orang yang dia ditinggal oleh bapaknya dia dalam keadaan kecil, masih kecil. Itu kalau maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang tentu beriman ya. Ya'kuluna mereka makan amwalal yatama harta anak yatim zulman dengan zalim. Yang dimaksud ya'kulu ini sekali lagi bukan makan tok, tetapi mempergunakan. Jadi siapa saja orang beriman yang mempergunakan harta anak yatim dengan zalim, maksudnya gitu. Jadi bukan masalah makan gitu. Ini kan perintahnya ya'kulu makan, bukan terjemahnya adalah bukan makan tetapi mempergunakan. Dalilnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan apabila seorang wanita dia merelakan mas kawinnya diserahkan kepada suaminya, fakuluhu, maka makanlah. Coba kalau mas kawinnya seperangkat alat salat mau dimakan, enggak kan? Nah itulah maksudnya. Itu enggak, tetapi dipergunakan. Itu. Jadi di sini juga sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mereka itu makan harta anak yatim atau mempergunakan. Jadi kadang-kadang kita dengar korupsi gak apa-apa, tapi jangan dimakan. Itu waduh, mempergunakan itu dimakan. Jadi itu kan anjuran yang gak jelas. Ambil aja tapi jangan dimakan. Disangkanya yang dimaksud Al-Quran dimakan itu dikunyah ya, gak harus dikunyah. Ya berikan motor itu juga dikunyah namanya. Sama. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Secara hakikatnya dia itu adalah pemakan api. Nauzubillah. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia kelak akan dilemparkan. Dalilnya itu ada dua minimal. Yang pertama hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dari Abu Ibnu As, beliau mengatakan bahwasanya faqala ya Rasulullah, ini dari Abi Khatim Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan, apa kata beliau? Ya Rasulullah, coba ceritakan kepadaku apa yang engkau lihat waktu Isra Mi'raj. Apa yang engkau lihat waktu Isra Mi'raj? Maksudnya permintaan apa adab atau siksaan yang diberikan, gambaran yang dikerjakan oleh Allah kepada Nabi. Apa kata Nabi? Saat aku melewatinya, tiba-tiba aku dilewatkan dengan malaikat Jibril itu seorang laki-laki yang banyak. Lalu kemudian masing-masing laki-laki tersebut itu memegang pedang. Lalu kemudian orang tersebut diperintahkan untuk menyiksa seseorang. Untuk menyiksa seseorang. Yang mana menyiksanya itu dia memasukkannya batu dari neraka ke mulutnya, lalu kemudian dia tembus ke bawah sehingga dia menjerit. Dia menjerit. Naudzubillah, dimasukkan batu dari neraka kemudian menjerit. Lalu kemudian setelah itu begitu selanjutnya, masukkan kemudian dia menjerit, yang mana
makna jeritanya itu tidak ada taranya. Jadi kalau kita kena lepit lawang itu tak seberapa cerita. Lalu kemudian setelah itu aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, manhum? Siapa mereka? Maka jawaban malaikat Jibril, sesungguhnya itu wahai Muhammad, bahwa dia adalah bukti nanti orang-orang yang suka makan harta anak yatim dengan zalim, dia akan makan dengan api neraka tersebut. Nauzubillah, jangan tamannya belum bisa. Makanya pada saat ayat ini turun, para sahabat ini rata-rata mereka yang punya anak yatim itu memberi tempat masak dua. Boleh tempat masak dua. Yang satu masak untuk keluarga, yang satunya untuk masak untuk anak yatim. Takut kecampur dari saking takut-takutnya. Kalau kita kan ribet banget gitu, ya kan? Kalau sekarang ya GoFood gitu kan enak. Ini enggak. Sehingga pada saat itu ada susahnya lapor kepada. Maka boleh dicampur, akan tetapi jangan jatahnya seumpama keluargamu 5, anak yatim 1, tapi yang banyak hartanya yatim 5 kilo dimasak ke apa ya? Itu maksudnya. Boleh dikumpulkan tetapi tahu aturan begitu. Maka itu yang pertama. Jadi hadis yang pertama tentang masalah Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan dengan orang yang disiksa dengan batu api neraka kemudian menjerit. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti orang yang dibangkitkan dari kubur itu ada sekelompok orang yang mana dia maaf dari mulutnya itu keluar api dan apinya itu gak tinggal. Sehingga ketika dia bangkit apinya menyala sehingga orang-orang di sekelilingnya itu mengetahui oh itu orang yang suka makan harta anak yatim. Jadi nanti ketika kita bangun, jadi macam-macam. Orang yang bangun dari kubur itu ada yang begitu, tapi juga ada. Jadi beda. Kalau riba kemarin kenapa? Orang yang makan riba diperlihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj perutnya seperti gunung gitu kan. Ternyata ditanya itu kok gelundung gak jalan. Ditanya, oh itu disebabkan karena makan harta riba. Kalau anak yatim dimasukin batu dari neraka, tetapi kalau nanti perutnya seperti itu. Dan itulah ancaman bagi orang-orang yang mengakan harta yang bukan haknya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah 4 hal yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita minggu depan baru masuk kepada pembagian harta waris insyaAllah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah pertemuan kita bagi saudagar-saudagar yang mempunyai harta banyak, maka nantinya pun juga jangan sampai menyalahi apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.